praktikum modul gangguan sistem respirasi. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Cacing Paragonimus menyebabkan penyakit Paragonomiasis SE. Terdapat 9 spesies genus Paragonimus. Contohnya, Paragonimus westermani yang ditemukan di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Myanmar. Cacing Paragonimus westermani berhabitat di paru-paru. Cacing tersebut tergolong ke dalam famili Troglotrematidae. Cacing Paragonimus westermani ini sendiri bagian dari beberapa cacing di Guinea yang menginfeksi saluran pernafasan manusia. Cacing dewasa bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebar 4 sampai 6 mm. Sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung tidak beraturan yang terletak berdampingan sekitar 2/3 panjang tubuh. Ovarium berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduct ke uterus. Vitellaria memanjang secara bilateral di sepanjang panjang tubuh. Posisi lateral dan sejajar dengan caeca. Ventral sucker terletak di medial antara ovarium dan uterus. Telur cacing berwarna coklat sangat mirip dengan telur Daur hidup Phaseolus dari Paragonimus westermani ini adalah orang yang telah terinfeksi cacing Paragonimus westermani mengeluarkan feses yang telah tercampur oleh ovum cacing. Selanjutnya, ovum cacing tersebut akan berkembang menjadi mirasidia dan mirasidia akan berenang di dalam air untuk menemukan inang yang baru yaitu keong. Selanjutnya, di dalam keong tersebut akan berkembang menjadi sporokista yang jika diamati di dalam mikroskop diam dan selanjutnya berkembang menjadi redia yang gerakannya lambat, selanjutnya berkembang menjadi serkaria yang gerakannya cepat. Selanjutnya, serkaria ini akan bertemu dengan udang-udangan krustasea dan berkembang menjadi metaserkaria. Lalu, ketika udang-udangan yang di dalamnya terdapat metaserkaria dimakan oleh manusia, mentah-mentah atau tidak dimatangkan, akan membuat metaserkaria tersebut berkembang di dalam tubuh manusia kembali dan menjadi cacing dewasa, dan begitulah perputaran dari daur hidup Paragonimus metaserkaria. Di dalam praktikum ini terdapat alat dan bahan. Untuk alatnya ada mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, dan sentrifuge. Untuk bahannya terdapat sputum, feses keong air tawar, kepiting air tawar, aqueous natrium hidroksida. Prosedur kerja yang pertama untuk pemeriksaan serkaria, metode untuk menemukan serkaria Paragonimus westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing. Yang pertama, meletakkan keong pada cawan Petri. Yang kedua, cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. 3 keong yang sudah hancur ditetesi aqueous. Selanjutnya, yang keempat, diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Langkah yang pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepaskan insa yang kemudian ditekan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Yang langkah kedua, mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam karapas atau bagian keras dari krustasea dan pindahkan adukan ke dalam gelas kimia, lalu aqueous ditambahkan ke dalam adukan. Nah, sedimenkan dibiarkan mengendap selama 5 menit dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimen ini diulang sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Yang pertama, sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Yang kedua, pengambilan spesimen daha harus dilakukan pada pagi hari
hari, yang ketiga dahak disentrifugasi, dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%, kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan, dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Untuk pengerjaan sampel feses menggunakan teknik Cut-Up Cuts, pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler.